Kemarin saya lihat di Instagram, dia orang Ambon, dia spesialis pujian penyembahan, Kris Manusama kan namanya, ya kan? Memang singkat pesannya, tapi sangat menelisik hati. Jadi begini, pada saat kita menyembah Tuhan, ya kan? Itu surga itu disuruh diam. Paham nggak maksudnya? Pada saat kita menyembah Tuhan, surga disuruh diam, suruh memperhatikan kita yang menyembah Tuhan. Luar biasa nggak? Dahsyat gitu. Karena apa? Karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Karena di mereka suka tuh pay attention kepada pujian penyembahan kita. Makanya Tuhan tuh lebih menikmati gitu. Bukan saya membandingkan, cuma ini yang saya dapat kemarin. Wah, luar biasa. Jadi memang itu kita ini manusia diciptakan dari debu tanah sebagai gambar dan serupa dengan Tuhan, ini memang sangat spesial ya. Karena ada banyak ungkapan bahwa malaikat jatuh itu gak ditebus, ya kan? Tapi manusia jatuh, Tuhan sendiri yang datang untuk menjemput kita ya, untuk melakukan penebusan itu. Malaikat jatuh gak ditebus, dilempar aja. Tapi puji Tuhan, kita bersyukur malam hari ini bahwa kita sampai hari ini boleh ada, karena sekali lagi saya nggak bosan-bosan mengatakan hidup kita ini karena anugerah, hidup kita ini karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, ya kan, kita ke satu pujian, kita ucapkan syukur kita bagi Tuhan. Haleluya. Pasti semua yang di sini pada tahu lagu ini. Katakan segala puji syukur bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur bagi Tuhan. Persiapkan hatimu, kita akan mendengarkan firman kebenaran. Terimalah dengan sukacita firman yang akan ditabur, pesan Tuhan akan ditabur. Haleluya. Sebab segala pujian dan syukur ada bagi Tuhan. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Asik-asik. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Yesus yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Sama siapa? Haleluya. Sama kita sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Ada pujian yang bersukacita. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Katakan sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya.
soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Oh, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Amin, haleluya, haleluya. Silakan bagi teman-teman yang sudah Tuhan percayakan disampaikan. Kak Marta, Pak Risto, Bang David, silakan. Ya, ada beberapa yang Tuhan percayakan ya. Pertama saya diperlihatkan Tuhan sungai. Sungai itu mengalir deras tapi airnya kotor. Kemudian keluar sampah-sampah, sendal, semua keluar dan akhirnya sampai terakhir mengalir air yang jernih. Nah, yang kedua saya diperlihatkan ke sebuah seperti tanah yang luas, seperti sawah gitu ya. Ada yang menabur bibitnya, menanam bibit itu. Kemudian dilihat Tuhan ada bibit yang layu, yang udah kuning gitu ya. Kuningnya bukan kuning masak, layu gitu ya, yang udah hampir mau kering. Nah, kemudian dicabut, disingkirkan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, saya diperlihatkan dengan Pak Gabe. Pak Gabe ini berjalan menawarkan, ada yang ditawarkan itu ya, selembaran-selembaran kertas gitu ya, ditawarkan. Terus Pak Gabe terus berjalan. Tapi sepanjang jalan tuh yang ditawarkannya tuh tidak ada yang tertarik gitu ya. Nah, kemudian Pak Gabe terus berjalan. Terus di tengah jalan itu saya diperlihatkan Tuhan Pak Gabe ini, tapi dia tetap bersuka cita. Terus dia nyanyi seperti yang kita nyanyikan tadi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil gitu ya. Nah, kemudian Pak Gabe ini tiba-tiba kertas itu ditumpang tangani sama Pak Gabe, didoakan sama Pak Gabe. Nah, kemudian setelah itu dia percaya, dia terus berjalan dengan kata-kata yang Pak Gabe ucapkan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, kemudian kertas itu Pak Gabe tawarkan dengan seorang. Nah, ada seseorang yang berminat atas tawaran Pak Gabe ini. Nah, setelah itu dia berminat, kemudian dia menggemakan ke yang lain lagi. Nah, itu yang Tuhan perlihatkan untuk Pak Gabe. Nah, kemudian untuk Bu Christine, waktu kita bernyanyi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil gitu ya. Terus Bu Christine, dia kelihatan waktu berdoa itu dia senyum, dia percaya. Kemudian dia pegang leher anaknya Vina. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia tumpang tangan ke tubuh anaknya, ke leher Vina. Kemudian dia terus memperkatakan perkataan Tuhan yang tidak ada mustahil itu, dan Tuhan menjamah leher anaknya Vina. Tuhan, jangan pernah kamu, Ibu Vina ini, kata Tuhan, jangan pernah menyerah. Karena Ibu Vina ini tangannya itu diberkati Tuhan gitu ya. Karena Tuhan sangat mengasihi Ibu Vina, tetap semangat Ibu Vina apa? Ibu Christine, maaf. Ibu Christine Vina maksudnya mah. Itu saja yang Tuhan percayakan, Tuhan berkati. Silakan dilanjut. Shalom Bapak Ibu. Ya, tadi ada beberapa hal yang Tuhan percayakan. Yang pertama ya tadi buat Pak Gip. Tadi Tuhan percayakan kayak Pak Gip itu membawa sebuah persembahan ke hadapan Tuhan. Terus Pak Gip bilang ini, Tuhan, inilah yang kecil yang bisa kuberikan untukmu. Tuhan bilang, teruslah setia, teruslah taat. Sekalipun hal-hal kecil yang selama ini Pak Gip kerjakan, pasti Tuhan akan berikan pintu yang besar untuk Pak Gip. Sebab dari hal yang kecil itulah nanti Pak Gip bisa membuka pintu yang besar. Terus yang kedua buat Pak Risto. Tadi Tuhan kasih firman Tuhan Roma 8 ayat 28, Pak. Tuhan cuman bilang
Tuhan merekah-rekah yang baik bagimu. Terus buat Bu Pita tadi Tuhan perlihatkan Bu Pita ini seperti melihat sekeliling. Tapi yang Bu lihat itu kayaknya nggak ada sesuatu yang apa ya, yang enak, yang baik di sekeliling Bu Vita. Tuhan bilang, jangan pernah mengeluh, teruslah mengucap syukur. Sebab Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan. Haleluya. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terus buat Kak Epa ya, tadi waktu pas berdoa buat Kak Epa, ada satu pujian yang muncul. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Buat Kak Epa, Tuhan bilang, Tuhan itu yang selalu menyertai dan memberi kekuatan bagi Kak Eva. Saat kakak menyembah, mujizat pasti ada. Percaya dan teruslah percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab Dia yang akan menggenapinya dengan sempurna. Terus buat seluruh kairos tadi yang nggak tahu ya, Tuhan perlihatkan kayak kairos itu masing-masing seperti kunci. Tapi bentuknya berbeda-beda. Kayak Tuhan tuh lagi sedang kayak mengasah gitu ya. Kayak lagi memproses kunci itu. Kunci itu ada yang kecil, ada yang besar. Terus Tuhan katakan, setialah, sabarlah dalam proses. Sebab kunci yang Tuhan buat berbicara bagaimana keakuratan, ketepatan, ketajaman. Karena dari kunci itulah, sekalipun kunci yang kecil itu akan bisa membuka pintu-pintu lawatan, pintu pekerjaan, pintu usaha, pintu pertobatan. Bagian Kairos adalah terus setia dan percaya, sebab Tuhan sedang memproses Kairos untuk membuka banyak-banyak pintu yang telah Tuhan sediakan. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Nah, Pak Risto ada? Ya, shalom. Nah, ini untuk Bu Vita. Tadi saya lihat Bu Vita itu lagi makan, tapi saya ngelihatnya dari bawah, jadi kayak meja kaca gitu. Lihat, lagi makan, dan Bu Vita lagi ngobrol gitu, lagi nggak tahu sama siapa. Saya cuma lihat Bu Vita. Tapi saya lihat di bawah meja itu ada naga hijau. Naga hijaunya kecil, dan dia ada di bawah ngeliatin Bu Vita mulu gitu loh. Terus kayak dia nyari-nyari kesempatan gitu. Kayaknya dia berharap supaya Bu Vita itu ngucapin sesuatu yang salah atau nggak baik gitu supaya bisa ada celah untuk masuk gitu sih yang saya dapatkan. Ya, itu aja kan. Saya boleh tambahin sedikit, mumpung ini lagi banyak para pelihatnya yang luar biasa, ada banyak yang Tuhan singkapkan. Tadi saya kehilangan catatan yang pertama buat Kak Marta. Apa tadi pesan Tuhan dari Kak Marta untuk seluruh Kairos ya, padi atau ladang begitu ya. Tadi dari Kak Marta diperlihatkan yang tentang Bu Christine ya. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bu Christine, Vina, Tuhan pegang kendali, jangan pernah menyerah Bu Christine. Terus Pak Gabe ya tentang pekerjaannya ya, terus dari David tadi bawa persembahan yang kecil yang bisa, ini yang bisa kuberikan, teruslah setia dan taat kata Tuhan.
Puji Tuhan ya, Pak Gip. Pak Risto Roma 8:28. Bu Vita melihat sekeliling, gak ada yang dilihat yang enak. Tuhan bilang jangan pernah mengeluh dan mengucap syukur. Ini penting ya. Terus Kak Eva, ini luar biasa ya. Tuhan bicara buat Kak Eva ya. Sekalipun saya sebagai pendoanya, saya yang tahu, tapi ini Tuhan bicara luar biasa. Ada pujian yang muncul tadi. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Terus kalau kita lihat terus kata-katanya, Tuhan menyertai dan beri kekuatan kepada Kak Eva. Artinya kalau Tuhan sudah berfirman, maka dia sudah ada di masa depan kita. Dia sedang menunggu Kak Eva, Bang Milton, Abel, di masa depan itu, di hari esok itu. Ada Tuhan di situ. Jadi kuatlah hati kakak, besarlah hati kakak, perkuatlah kepercayaan Kak Eva, sebab dia sudah menunggu di hari esok. Seperti itulah yang Tuhan create, Tuhan ciptakan di hari esok. Terus ada kunci yang dikasih sama Tuhan, setia dalam proses. Ini barusan saya sharing sama istri, Lukas 1 ayat 80, jangan buru-buru minta keluar dari padang gurun. Karena justru saat kita di padang gurun lah, kita akan semakin mengenal hati Tuhan. Di padang gurun, Tuhan nggak biarkan bangsa Israel itu yang pertama pakaiannya rusak, tidak ada kesakitan, tidak ada musuh yang menyerang mereka. Ya, jadi selalu ada berkat pemeliharaan, berkat penyediaan. Dan Lukas 1 ayat 80 mencatat, sampai waktu Tuhan atas Yohanes Pembaptis. Tuhanlah yang membawa keluar Yohanes Pembaptis keluar dari padang gurun untuk menyuarakan suara pertobatan. Saya percaya semua kita di Kairos sedang dalam proses. Tuhan tahu ceritaanmu. Tuhan tahu air matamu. Tuhan tahu ketidakberdayaanmu. Tapi percayalah di tengah proses itu, Tuhan sedang mempertajam panggilannya, karunia-Nya, rohnya yang tak terbatas itu buat Kairos. Tetap sukacita Bapak Ibu. Saya mendapat satu hal begini. Ketika Abraham mendapat janji Tuhan, Abraham tahu bahwa dia itu sampai mati pucuk dan mati haid. Ketika saya tadi menyembah pagi bahwa kita dalam penyembahan, Tuhan sedang taruh sebuah penegasan di dalam hati saya. Tuhan bilang, nak, semua di Kairos ini sudah dapat janjiku. Yang aku mau, tidak ada kemuliaan dengan sesuatu dibayar dengan murahan. Kemuliaan itu bisa kita terima dengan satu, mati daging. Mati, sampai mati logikanya Abraham itu. Gak mungkin dia punya anak. Dia sudah mati pucuk, Sarah udah mati haid. Tetapi terhadap keterbatasannya itu, Abraham memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Saya percaya Kairos, apapun yang kau tahu tentang keberadaanmu hari ini, tetap terus perkuat kepercayaan bahwa Tuhan ada selalu buat Kairos. Nah ini penting buat Bu Vita, tadi yang diberikan oleh Pak Aristo. Lagi makan, lagi ngobrol, ada naga hijau tadi kalau nggak salah saya dengar. Setahu saya naga itu kok jadi punya warna ya. Jadi kayak macam itu dia. Ya, ya biasanya gelap aja udah, jangan dikasih warna hijau, merah atau apa begitu. Tapi kali ini dia ada naga hijau oleh Pak Aristo. Mungkin dia berubah-berubah kayak bunglon. Tapi yang menjadi penting adalah dia melihat Ibu Vita, dan berharap loh. Dia berharap loh. Berarti senang banget dia lihat Ibu Vita susah. Susah dia lihat Ibu Vita senang. Nah itu dia. Setan itu berharap, ini perhatikan Bu Vita, Ibu Vita itu mengucapkan yang salah. Kenapa Tuhan konsentrasi kepada perkataan? Ayo, ini perlu digali nanti. Ini perlu digali. Haleluya. Hidup mati orang benar itu dikuasai oleh lidah. Biarlah kita terus memberkati diri kita. Aku diberkati. Tuhan pegang tanganku. Tuhan tidak pernah biarkan aku berjalan sendiri. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum saya serahkan kepada Pak Aristo, saya diberkati dengan pujian penyembahan dari Pak Gep. Yang pertama tadi Tuhan taruh saya tentang Abraham.
Yang kedua, ketika saya diperlihatkan Tuhan setelah kita menyembah, bagi Tuhan tak ada yang itu kan lagu lama ya. Hampir lama sudah tidak ternyanyikan lagi. Karena sudah terlalu banyak lagu-lagu baru. Tapi tiba-tiba lagu itu jadi hidup di hati saya. Tuhan bilang begini, satu-satunya yang Tuhan katakan bagi Tuhan tidak ada mustahil itu saat bagaimana malaikat Gabriel bercakap dengan Maria. Lukas 1 ayat 37. Itu satu-satunya di perjanjian baru. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita lihat di ayat di atasnya, itu percakapan Maria dengan malaikat Gabriel. Bagaimana mungkin aku bisa mengandung sementara aku belum punya suami? Waktu saya dapat kata itu, Kairos sekarang sedang dibujuk oleh iblis untuk mempercayai keterbatasanmu, untuk mempercayai pengetahuanmu, untuk mempercayai sesuatu yang dianggap nggak mungkin lagi sudah. Tetapi Tuhan berkata buat Kairos malam ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau engkau penuh Roh Kudus. Kalau engkau penuh Roh Kudus. Semua yang kukatakan, kata malaikat Gabriel, itu akan terjadi jika engkau penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus yang dimaksud oleh Alkitab ini adalah bukan hanya sekedar berbahasa roh. Pada waktu malaikat Gabriel datang kepada Maria, belum ada Pentakosta. Yang dimaksud penuh Roh Kudus adalah tunduk dengan perkataan Tuhan. Dan hiduplah dipimpin oleh kebenaran. Haleluya. Saya berdoa malam ini Roh Kudus penuh buat Kairos. Roh Kudus ada dan bermanifestasi buat Kairos. Kita meresponinya, kita sepakat dengan perkataan Tuhan dan kita tunduk dengan perkataan Tuhan. Haleluya. Ingat, iblis tidak mau tunduk kepada perkataan Tuhan. Yang kedua, dia memutarbalikkan firman. Yang pertama, iblis tidak mau tunduk dengan perkataan Tuhan. Yang kedua, dia memutarbalikkan firman. Itu sebabnya saat kita tunduk kepada perkataan Tuhan dan mau dipimpin oleh kebenarannya, saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, saya diberikan Tuhan buat Bu Christine. Tadi nggak tahu kenapa kita diingatkan terus buat Vina. Sampai Kak Marta bilang, Ibu Vina katanya. Ibu Vina. Kita percaya anak ibu Tuhan pegang kendali. Haleluya, Tuhan mencukupkan, Tuhan menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus Kristus sembuh. Dan ibu juga Tuhan bilang jangan takut. Tuhan menjagaimu. Ada tangan Tuhan yang memegang. Terus yang keempat, saya diberikan Tuhan buat Kak Marta. Ketika kita terus menyembah, lagu pujian tadi juga begitu nikmat segala puji syukur. Terus Tuhan katakan kepada Kak Marta, engkau akan seperti lembu, kambing domba, seperti kambing domba yang lepas dari kandang. Artinya, ini waktunya sesuatu yang tadinya engkau tertahan, bagaimana roh Tuhan itu terpenjara, dibatasi oleh sebuah sistem perkataan manusia. Aku melihat ini waktunya ada terobosan. Tahun 2023 adalah tahun terobosan buat Kak Marta. Terobosan dalam arti Tuhan jauh lebih banyak mengerjakan, melakukan apa yang kau minta dan doakan. Haleluya. Terus yang kelima, saya mendapat buat Kak Eva. Puji Tuhan, terima kasih Kak Eva sudah bergabung dengan kita. Saya mendapat waktu kita penyembahan, saya mendapat seperti Kak Eva itu memegang satu banner. Banner itu kan diperlihatkan Tuhan kalau kita melihat saat orang-orang zaman dulu berperang, dia memegang banner, itu identitas mereka. Ketika mereka mengibarkan banner, maka itu akan membuat sebuah atmosfer bahwa kemenangan itu mereka sudah miliki. Dan banner itu terus mereka kibarkan. Dan aku melihat kakak seperti orang yang mengibarkan banner, tapi air mata kakak begitu bercucuran. Terus kakak di depan. Terus aku lihat ada Bang Milton, ada Abel, dan tanggung jawab dan beban di kantor. Dan kakak bawa banner.
Dan aku melihat seperti kakak itu memimpin dan mengkomando dengan suara yang begitu lantang. Dengan mendeklar, aku percaya Tuhan akan buat hidupku, keluargaku menang. Tapi satu sisi kakak seperti orang yang mencucurkan air mata. Terus ketika Tuhan melihat itu, ketika Tuhan mendapati itu, Tuhan katakan begini, hambaku lihat di depan. Karena ketika kakak mengkibarkan banner, mata kakak tertutup yang hanya air mata. Kakak hanya bilang, Tuhan aku percaya, aku percaya. Ketika dilihat oleh kakak, ternyata nggak ada musuh. Karena Tuhan sudah pukul kalah musuhmu. Orang-orang yang coba musuh membuat kau malu, gagal, kau terjatuh sisi keluargamu. Ternyata semua rancangan iblis, itu Tuhan sudah kalahkan. Sehingga kakak sampai melihat, mana musuh tadi yang kulihat. Kegagalan tadi, kegelisahan tadi. Orang-orang yang coba bangkit untuk menjatuhkanku. Tiba-tiba dipukul mundur semuanya. Sehingga Tuhan katakan begini, hambaku. Orang benar hidup bukan karena melihat, tapi percaya. Inilah yang aku mau dalam hidupmu. Engkau tetap turun dalam medan peperangan. Saat engkau turun dalam medan peperangan, memang kau terluka. Engkau membawa beban yang begitu berat. Tapi Tuhan berkata kepada Kaefah, lihat baik. Saat engkau terus mendeklarasikan imanmu, suamimu, anakmu, ikut dengan arahan Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, jika engkau lemah, lemah sisi keluargamu. Tapi ketika rohmu perkasa, rohmu begitu kuat, engkau akan melihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Haleluya. Bapak Ibu, buat Bu Vita juga Tuhan perlihatkan. Waktu saya pegang Tuhan seperti meja-meja, lemari-lemari tersusun, rapi seperti rak-rak buku. Seperti rak-rak buku saya melihat. Waktu saya melihat, ternyata rak-rak buku itu rak-rak tagihan. Apa namanya itu? Kayak buku-buku gini, tapi buku catatan untuk menagih gitu. Gitu. Saya bilang, Tuhan, ini banyak banget. Gitu. Terus seperti ibu buka, ini belum bayar, ini belum gini, ini belum. Terus ibu bilang begini, Tuhan banyak banget ini yang belum ngasih. Bagaimana ini? Gitu. Terus Tuhan bilang sama ibu begini, tutup matamu, angkat tanganmu. Karena nggak ada kekuatanmu. Dan mulailah kau berdoa satu-satu buat mereka. Saat kau berdoa buat mereka, aku menaruh roh takut akanku atas mereka. Sehingga mereka, aku gerakkan hati mereka untuk melunaskan, memenuhi tanggung jawab mereka. Itu yang pertama. Jadi jangan dipelototin, Bu, supaya tidak keluar perkataan yang sia-sia. Haleluya. Nah, yang kedua, Tuhan bilang sama Pak Tio sama Bu Vita, perhatikan hubungan. Baik komunikasi di dalam doa, perkatakan firman, baik juga bersyafaat. Tuhan mau dalam sebuah keluarga itu ada iman, ada kesungguhan hati, ada hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Yang ketiga Tuhan bilang sama Bu Vita, jangan susah hatimu. Karena hari-hari ini seperti ada sesuatu yang kamu ingin gapai. Tapi seperti menangkap angin. Tuhan bilang tidak ada yang sia-sia yang kau lakukan. Tuhan mau kau terus berusaha. Terus berusaha. Terus berusaha. Sampai engkau mengerti bahwa setiap langkahmu Tuhan yang tuntun. Tuhan yang atur. Pak Hendra bisa dengar saya? Bu Pipin bisa dengar? Bu Pipin sama Pak Hendra bisa dengar? Baik, mungkin mereka masih dalam perjalanan. Jalan Papan bisa Papan. Saya masih di mobil Pak Pendeta. Ya, saya tahu Pak. Pak Hendra, tetap jaga hati, tetap buah-buah roh itu bermanifestasi. Yang pertama adalah pengendalian diri dalam pekerjaan. Karena hari-hari ini banyak sekali ingin membuat Bapak menjadi orang yang temperamen. Tuhan katakan jaga hatimu. Awasi kelemahan Pak Hendra. Biarlah senyum, sabar, tetap mengucap syukur. Itu yang harus mendominasi di hati Pak Hendra. Haleluya Pak Hen. Ya, siapa Pak? Awasin roh marah. Tetap tenang.
tetap minta petunjuk Tuhan. Supaya apa yang Bapak Ibu kerjakan, Tuhan buat semua berhasil dan beruntung. Saya serahkan kepada Pak Risto yang melayani pada malam ini. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Obi dan juga yang sudah memimpin pujian, penyembahan, lihat-lihat, dan juga saya mau mengucapkan selamat ke Bu Vita yang sudah ada cucu lagi yang lahir. Sebelum kita mendengar firman, saya mau ajak untuk berdoa dahulu. Ya Bapa, biarlah firman-Mu itu, perkataan-Mu ya Tuhan, yang bisa tersampaikan ya Tuhan melalui mulut lidah bibir hamba-Mu ini. Dan kami berdoa agar apapun yang menghalangi segala perhatian kami, konsentrasi kami, itu semua dipatahkan. Dan biarlah ya Tuhan hadirat-Mu menjamah dan firman-Mu mengubahkan kami ya Tuhan. Dan kami undang Engkau ya Roh Kudus, biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya. Mungkin saudara-saudara sudah pernah mendengar kabar tentang revival di Amerika, Asbury Revival, Asbury University. Jadi itu di Wilmore, Kentucky ya, di Amerika. Dan itu terjadi baru-baru aja gitu, sebulan yang lalu, tanggal 8 Februari. Jadi hari ini itu tepat sebulan gitu dari terjadinya revival di Asbury itu. Dan kalau dengar tentang Kentucky, jangan cuma ingat tentang fried chicken aja gitu ya, ayam goreng. Nah, Kentucky itu juga ada kebangunan rohani gitu ya, revival. Jadi sampai kabarnya itu viral dan banyak media massa di Amerika yang meliput. Padahal media massa di Amerika biasanya antipati sih, nggak peduli sama kekristenan tentang Tuhan gitu. Ya kan ada juga yang ateis juga di Amerika gitu ya. Jadi kebangunan rohani di Asbury itu sebetulnya secara spontan terjadi gitu ya, nggak direncanakan. Awalnya cuma kebaktian rutin biasa di Universitas Asbury gitu ya. Itu tanggal 8 Februari, jadi tepat nih, sebulan. Sekarang kan tanggal 8 Maret ya. Pembicaranya waktu itu tuh Reverend Zach McCreeps itu bicara tentang Roma 12 ayat 1 sampai 8. Jadi topik utamanya itu tentang kasih. Jadi temanya itu becoming love in action gitu ya. Jadi kita itu jadi yang poin utamanya sih dia bilang kita itu nggak bisa menjadi kasih atau nggak bisa menjadi perwujudan kasih dalam perbuatan gitu yang nyata ya, tanpa terlebih dahulu mengalami kasih Tuhan gitu ya. Jadi harus mengalami kasih Tuhan dulu baru kita bisa mengasihi gitu dalam perbuatan gitu sih, poinnya itu gitu. Lalu di akhir khotbahnya itu Reverend Zach-nya itu bilang, saya berdoa agar pesan ini itu melekat pada diri para mahasiswa waktu itu seperti sweater yang gatal gitu. Jadi pesannya ini benar-benar membuat mereka ingin melakukan sesuatu. Kalau kita pakai sweater yang terasa gatal, pasti kita kepengen garuk gitu ya. Nah, ini dia bicara tentang kasih kan. Jadi harapannya, doanya dia biar mahasiswa yang dengar itu benar-benar bisa melakukan suatu perbuatan action yang nyata gitu tentang kasih gitu. Dan
setelah dia selesai turun dari mimbar, terus ada seorang mahasiswa gitu, seorang mahasiswa yang di depan teman-teman mahasiswanya dia ngaku dosa gitu. Nah, sejak saat itu dia ada kayak ada pengakuan dosa di depan umum gitu. Uh, jadi para mahasiswa itu yang seharusnya udah pada balik lagi ngelanjutin kuliah, mereka pada nggak kuliah, malah pada berdiam di kebaktian itu sampai berjam-jam, sampai berhari-hari, sampai berminggu-minggu nonstop gitu loh. Sampai 24 jam itu terus-menerus ada kebaktian, kan sebelumnya nggak seperti itu gitu. Emang sih kalau kita ngelihat sejarahnya Asbury itu dari tahun-tahun sebelumnya, dari tahun 30, tahun 70 gitu, emang terjadi hal seperti itu gitu. Jadi emang kegerakan Tuhan terjadi di Asbury, sebelum-sebelumnya juga terjadi gitu. Cuman terakhir itu tahun 70, dan ini baru terjadi lagi tahun 2023 gitu ya, 8 Februari yang lalu. Nah, dan jadi ketika itu orang-orang dari segala penjuru Amerika, bahkan dari luar negeri, itu pada datang ke Asbury gitu, ke Asbury University. Jadi tiap hari itu kira-kira ada 15.000 orang yang datang ke kebaktian. Jadi total itu sampai terakhir itu sampai 50.000 sampai 70.000 orang yang datang. Dan saya pernah ngelihat dari panitia yang mahasiswa yang adakan kebaktian itu, salah satu panitianya bilang sih bahkan ada orang Indonesia juga datang gitu, dia bilang, ke Asbury gitu. Terus jadi waktu itu kan ya sampai sekarang juga sih udaranya, cuacanya dingin gitu ya, masih winter gitu, dan orang-orang itu dari seluruh penjuru Amerika itu, dari seluruh luar negeri juga pada datang tuh rela ngantri gitu loh. Ngantrinya tuh panjang sampai berjam-jam di tengah cuaca yang dingin gitu. Mereka rela seperti itu. Bahkan untuk mencapai itu kan ada yang dari luar negara bagian gitu ya. Itu sampai harus nyetir berjam-jam, nyampe sana nggak bisa langsung masuk, nggak bisa langsung kebaktian, harus ngantri dulu gitu loh. Nggak bisa cepat gitu. Jadi berjam-jam orang-orang itu pada haus datang kepada Tuhan untuk satu kebaktian yang bukan di gereja, tapi di universitas gitu loh. Ini jadi kebangunan rohaninya nggak terjadi di gereja gitu, yang seperti kita biasa pikirkan, atau ya biasanya kalau KKR kan di stadium-stadium gitu. Enggak, ini di universitas gitu. Ini anak-anak muda, mahasiswa yang bergerak gitu. Dan sampai waktu itu sampai wilayahnya itu kan di Wilmore ya, Wilmore Kentucky itu sampai nggak bisa nampung saking banyaknya orang yang datang, sampai dibuat satu jalan yang khusus untuk masuk ke universitas itu gitu. Dan jadi nggak cuma universitasnya aja yang kewalahan sih. Jadi pemerintah di situ pun juga kewalahan gitu, saking banyaknya orang-orang yang datang gitu. Dan saya ngelihat ada hal-hal yang unik sih dari Asbury Revival itu. Jadi ya yang pertama itu ini digerakkan oleh anak-anak muda gitu ya, dan orang-orang yang biasa, nggak ada nama-nama besar di situ, nggak ada pendeta terkenal gitu ya yang mengambil alih, nggak ada. Jadi walaupun ada pendeta yang saya tahu sih ada beberapa gitu ya, pendeta terkenal yang datang, tapi ya mereka walaupun datang mahasiswa ngeliat nggak dipersilahkan, tetap aja para mahasiswa yang mimpin gitu. Jadi benar-benar nggak ada pengambil alihan dari pendeta yang terkenal, nggak ada itu. Jadi benar-benar murni semua kegerakan dari yang memimpin itu orang-orang yang biasa, orang-orang yang sederhana, mahasiswa gitu ya. Dan jadi benar-benar ruang
itu diberikan seluas-luasnya kepada Roh Kudus gitu. Dan fokusnya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada pendeta yang terkenal gitu ya, yang selebritis gitu ya. Ngomong-ngomong tentang pendeta yang selebritis, saya jadi teringat gitu pengalaman saya waktu di Amerika, waktu dulu udah selesai kuliah sih. Dan waktu itu kan saya mau pergi ke KKR-nya Benny Hinn gitu ya. Itu tahun 2000-an sih, kayaknya tahun 2000-an. Jadi saya itu tinggalnya di Seattle kan. Seattle tapi KKR-nya Benny Hinn itu di Tacoma. Jadi Seattle sama Tacoma itu dua kota yang berbeda tapi masih satu state gitu. State-nya Washington gitu ya. Jadi Washington itu di Amerika ada dua, nggak cuma satu. Jadi kan semua udah tahu kan ya Washington DC itu ibu kotanya Amerika gitu. Tapi ada lagi Washington State itu. Jadi di Seattle itu masih kota yang ada di dalam Washington State, sama Tacoma juga masih di Washington State gitu ya. Nah, untuk pergi ke Tacoma waktu itu saya naik bis. Jadi sekitar 45 menitan lah ya ke Tacoma Dome gitu, stadiumnya di Tacoma gitu ya. Ini ekspektasi saya waktu itu sih tinggi karena ya sejak saya pertama kali bertobat itu di gereja saya, waktu itu saya SMA ya, kelas 3 SMA gitu. Selalu di gereja saya tokoh rohani yang selalu dibahas gitu ya Benny Hinn gitu loh. Terus buku-bukunya itu diharuskan saya untuk baca waktu itu. Pas waktu SMA ya itu tokoh panutan lah Benny Hinn itu ya. Jadi waktu itu ya datang, belum pernah ke kebaktian Benny Hinn, mau ke KKR gitu ya. Jadi saya merindukan jamahan dan hadirat Tuhan. Jadi saya ingat ada satu waktu Benny Hinn itu menghembuskan nafasnya gitu ya. Jadi ya waktu menghembuskan Roh Kudus gitu, orang-orang di sekitar saya itu pada tumbang dalam roh gitu ya. Cuman saya nggak tumbang gitu loh. Sebetulnya saya kepengennya, loh Tuhan aku jangan dilewatkan gitu ya. Aku juga mau alami jamahan Tuhan gitu. Tapi nggak ada itu, saya waktu ngeliat, oh kanan kiri depan belakang semua pada tumbang, saya sendiri nggak tumbang gitu loh. Ada yang lain-lain nggak tumbang, tapi ya saya nggak tumbang gitu ya. Tapi banyak kan pada tumbang gitu. Dan kan selesainya KKR tuh malam banget gitu ya. Terus saya naik bis. Waktu mau ke bus stopnya itu, perhentian bisnya, waduh ternyata udah nggak ada bis lagi saking malamnya gitu kan. Jadi pulangnya harus naik taksi. Waduh, mahal banget naik taksi. Ya mending gampang gitu nyari taksi malam-malam juga susah gitu ya. Ya akhirnya itulah bisa pulang lagi malam banget naik taksi. Ya pengalaman banget sih bisa pergi ke KKR-nya Benny Hinn. Terus akhirnya juga pas balik ke Indonesia ya sempat juga itu datang juga yang di Ancol gitu ya. Ya balik lagi ke Asbury Revival. Jadi saya lihat pujian penyembahannya itu sederhana banget gitu, nggak kayak gereja-gereja besar di Amerika atau ya yang di Indonesia juga gitu loh. Jadi yang digunakan itu gedung universitas bukan gereja, terus nggak ada sound system yang menggelegar gitu ya, nggak ada lighting yang canggih gitu, nggak ada semburan asap, nggak ada dancer kayak gitu-gitu, pokoknya sederhana gitu. Jadi kalau saya lihat tuh di TikTok di salah satu penyembahannya itu, saya lihat ada piano itu di depan, tapi nggak ada yang mainin gitu. Terus ada yang main gitar, bawa gitarnya, tapi nggak dimainin semuanya, itu pada fokus nyembah Tuhan gitu loh. Jadi yang saya dengar ya cuma pujian yang keluar dari mulut orang-orang yang percaya gitu. Nggak ada sesuatu yang wow, tapi itu saya ngeliat ada satu kemurnian gitu ya dari yang keluar pujian dari dalam hati. Jadi nggak ada bumbu-bumbunya gitu, nggak ada
yang namanya sound system apalah gitu, nggak ada. Jadi fokusnya itu benar-benar ke Tuhan gitu. Dan ini yang terjadi di Asbury ini jadinya saya teringat dengan hari Natalnya Kairos yang kemarin gitu. Dan ya kalau di Kairos ini kan yang memimpin orang-orang yang biasa gitu ya. Kita nggak ngundang pendeta luar yang terkenal gitu, enggak. Dan nggak ada sound system yang canggih, nggak ada. Walaupun Pak Gabe waktu itu kepengen bawa sound system, tapi akhirnya gagal gitu ya. Membawa lighting gagal gara-gara hujan lebat gitu ya. Dan jadi saya ngelihat satu pola di mana Tuhan itu mau supaya back to basic gitu loh. Kembali sesuatu yang sederhana. Jadi di mana kita itu bisa benar-benar fokus dan tidak ada yang bisa mengalihkan perhatian kita. Kan kalau datang ke gereja yang besar gitu ya, kita itu seperti ngelihat pertunjukan gitu ya, atau konser gitu ya. Jadi kita akan melihat worship leader yang olah vokalnya luar biasa gitu ya, atau ngelihat kepiawaian pemain musiknya gitu ya. Terus koreografi dancernya yang hebat gitu ya, yang kompak, lightingnya yang memukau gitu ya, asap-asapnya yang wow gitu ya. Jadi kalau kita ngeliat itu kadang-kadang kan perhatian kita bisa teralihkan gitu. Yang tadinya mau menyembah Tuhan jadi kepengen lihat hiburan apa lagi gini, pertunjukan apa lagi yang bisa kita lihat gitu ya. Jadi tujuannya bukan malah mencari Tuhan Yesus, malah mencari hiburan gitu. Jadi saya ngelihat kalau di Asbury itu beda gitu, benar-benar sederhana, nggak ada yang namanya pertunjukan gitu, nggak ada gitu. Jadi satu pengalaman yang murni, yang indah, yang otentik gitu, yang mungkin nggak bisa didapatkan dari gereja gitu ya. Jadi saya kalau bicara tentang KKR, saya kepengen kembali kepada kejadian waktu Pentakosta. Jadi saya mau membaca dari Kisah Para Rasul yang kedua. Yang kita tahu waktu itu pencurahan Roh Kudus terjadi, dan ketika Petrus berkhotbah ada 3.000 orang yang bertobat ya pada hari itu. Jadi dalam satu hari ada 3.000 orang yang bertobat. Saya mau membaca dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41 sampai yang ke-47. Ini mengupas tentang cara hidup jemaat yang pertama. Saya bacakan ayat yang 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi KKR yang pertama yang terjadi itu ketika itu ditandai dengan turunnya Roh Kudus, dan ketika Petrus berkhotbah dalam satu hari itu ada 3 orang yang bertobat gitu ya. Jadi dikatakan di ayat 41 itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa gitu ya. Lanjut ke ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi ada satu kebiasaan mereka itu selalu berkumpul gitu ya. Kita udah agak jarang berkumpul, tapi puji Tuhan hari Jumat Pak Obi umumkan Kairos ada ibadah onsite ya di tempatnya Bu Vita, dan ini adalah satu pola kehidupan dari jemaat yang awal, yang mula-mula itu seperti itu. Ada waktu di mana berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman gitu ya. Dan mereka ini lakukan dengan rutin. Jadi ketika berkumpul, salah satu cirinya mereka itu memecahkan roti gitu ya. Jadi
perjamuan kudus itu rutin, itu nggak cuma dalam waktu yang jangka waktu yang lama, tapi setiap hari sih kalau mereka. Jadi kalau kita lanjut lagi ayat yang 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Jadi di sini bisa kita lihat KKR itu selain ada pencurahan Roh Kudus, jadi banyak orang yang bertobat memberi diri dibaptis, itu juga kita bisa melihat tandanya ada mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang terjadi gitu ya. Dan kita lanjut ayat ke-44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi di sini salah satu ciri dari jemaat hidup jemaat yang pertama, mereka itu tidak egois ya, selalu melihat kepunyaan mereka itu bukan kepunyaan masing-masing keluarga, tapi kepunyaan bersama gitu ya. Ini sesuatu yang jarang yang kita lihat di gereja gitu ya, dan di persekutuan. Tapi inilah yang harus bisa kita jadikan acuan ya, di mana kehidupan orang percaya seharusnya seperti itu gitu ya. Ayat yang ke-40, jadi mereka itu menjual harta miliknya lalu dibagi-bagikan gitu ya, sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi nggak ada yang namanya jemaat yang kekurangan, karena semuanya itu dibagi rata gitu ya. Ayat yang ke-46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Tuhan. Jadi jemaat awal yang mula-mula itu dikatakan mereka berkumpul tiap-tiap hari. Jadi tiap-tiap hari, sama seperti di Asbury gitu ya. Mereka itu kebaktian non-stop tiap hari, bahkan 24 jam gitu ya, nggak berhenti. Walaupun ada pendeta, saya pernah sebutkan sih namanya di Kairos ini, siapa ya namanya, salah satu pendeta yang terkenal juga ya. Dia kan kepengen ngunjungin Asbury Revival gitu. Dia nyoba ngunjungin pas jam 3 pagi, mau ngetes apa benar 24 jam. Ternyata jam 3 pagi tetap ada kebaktian gitu ya. Dan walaupun dia nyetir mobil dari tempatnya dia berjam-jam sampai ke Asbury, akhirnya dia memutuskan untuk nggak ke hotel, tapi berdiam diri dulu di dalam kebaktian di Asbury itu. Dan ya itu ya kalau banyak sih orang yang bilang revival ini sebetulnya bukan revival gitu ya, banyak yang menyaksikan. Tapi kalau bukan Tuhan, saya pikir ya nggak mungkin bisa selama itu ya. Orang pasti bosen gitu ya. Nggak mungkin berjam-jam sampai berhari-hari nonstop 24 jam. Kalau bukan Tuhan, siapa gitu? Karena apalagi anak muda gitu ya, mahasiswa. Pasti ya kepengen ngelakuin hal-hal yang duniawi yang menyenangkan gitu. Masa mau berdiam terus di dalam kebaktian? Kalau bukan Tuhan itu saya rasa sih nggak mungkin. Pasti itu Tuhan bekerja gitu ya. Jadi bisa kita lihat di jemaat yang mula-mula itu, mereka itu tiap hari bahkan kebaktian. Dari yang ayat 46. Jadi dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Tuhan. Mereka, nah ini lagi, memecahkan roti selalu ya. Jadi tiap hari datang ke bait Tuhan, tiap hari memecahkan roti gitu. Tapi memecahkan rotinya itu di rumah masing-masing secara bergilir gitu.
Jadi awalnya ke bait Tuhan, setelah dari bait Tuhan pulang ke rumah masing-masing, tapi ini pada bergiliran, ini ke rumah siapa, pecahkan roti gitu ya. Jadi polanya seperti itu, secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi kita bisa lihat kalau yang mereka lakukan di jemaat mula-mula itu persekutuan itu nggak cuman sekali seminggu gitu ya, tapi tiap hari itu dilakukan. Dan saya sempat, kalau nggak salah Pak Obi sempat ngomong juga ya, hari apa itu dibuka juga untuk datang doa ya, selain Setiap hari Pak, jam 10 pagi di rumah. wow dahsyat, ya setiap hari. Ya, Nah jadi ini Eros kalau nggak ada kerjaan ke rumah aja pujian penyembahan. ya dahsyat. Ya, jadi ini bisa kita lihat pola dari jemaat yang awal mula-mula itu seperti itu gitu. Jadi nggak cuma seminggu sekali, tapi tiap hari gitu ya. Ada satu persekutuan tiap hari. Dan kita lanjut yang ayat 47, sambil memuji Tuhan dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah itu. Jadi kita bisa lihat kalau jumlahnya itu selalu ditambah ya, nggak cuma 3.000 itu aja. Nanti kita juga bisa baca di bab yang berikutnya gitu, kalau setelah yang awal 3.000, Tuhan masih tambahkan lagi. Nggak salah berapa ya? 5.000 atau berapa lagi ya? 5.000 lagi gitu. Mana ya? Saya sempat baca di mana, lupa saya. Jadi pertumbuhannya itu begitu pesat sekali dari jemaat yang awal ya, KKR yang awal itu. Dan itulah pola yang kita bisa lihat dari kebangunan rohani yang ada pada masa yang awal itu ya. Jadi di sini kita bisa lihat kalau Tuhan bekerja pasti ada pencurahan Roh Kudus, pasti ada pertobatan secara besar-besaran, dan ada mujizat dan tanda-tanda gitu ya. Dan ini terjadi secara konsisten gitu ya. Pasti secara tiap hari mereka akan lakukan persekutuan gitu ya, kebaktian. Jadi kebait Tuhan itu nggak cuma sekali seminggu, tetapi bisa setiap hari gitu ya. Itu yang terjadi saya lihat di Asbury Revival gitu. Dan ada sesuatu yang unik yang saya temukan terkait dari Asbury Revival. Jadi terakhir kali saya sharing firman di Kairos itu tanggal 8 Februari. Tanggal 8 Februari itu adalah tanggal dimulainya Asbury Revival. Jadi tanggal 8 Februari saya sharing firman di Kairos, 8 Februari juga di Asbury di Asbury University itu terjadi revival gitu loh. Nah, terus saya itu saya belum dikasih kesempatan untuk sharing firman lagi. Anehnya saya dikasih kesempatan untuk sharing firman kok bisa pas sebulan gitu loh setelah Asbury Revival gitu, 8 Maret gitu. Jadi sebelum ini saya sharing tanggal 8 Februari terjadi revival. Nah, ini sebulannya ini saya sharing firman lagi tentang dan akhirnya ya saya sharingnya Asbury Revival lah. Selalu ya ada, saya ngeliat kok ada pola yang unik gitu ya. Ya itu saja sih yang saya bisa tarik kesimpulan kalau Tuhan itu, dan nggak cuma Tuhan ya, saya ngeliat emang
dari Kairo saja waktu itu ada niatan untuk membuat satu perayaan Natal yang wah gitu ya. Tapi ternyata Tuhan kehendaki berbeda gitu ya. Jadi sesuatu yang sederhana gitu ya. Dengan gitar aja tadinya nggak bisa kebawa karena senarnya putus. Tapi akhirnya Pak Gabe berusaha mencari senar. Nah, mungkin Tuhan nggak mau pakai gitar juga kayak di Esbury gitu ya. Cuman bawa gitar nggak dimainin. Jadi cuma suara orang-orang yang percaya. Nah, jadi kadang saya suka berpikir, apa jangan-jangan Tuhan nggak kepengen Kairos ini jadi gereja gitu ya? Apa kepengen sederhana mulu gitu ya? Nggak nggak ada perkembangan yang wow gitu ya. Tapi justru di dalam kesederhanaan itu orang-orang pada tertarik. Itu yang menjadi kunci mungkin daya tarik dari Asbury Revival ya. Karena ini bukan pendeta-pendeta yang terkenal, ini orang-orang biasa, mahasiswa-mahasiswa yang biasa, yang sederhana gitu ya. Ya kebaktiannya ya nggak ada yang wow gitu ya, sederhana gitu ya. Piano ada aja nggak dimainin gitu di depan. Dan ya kesederhanaan itu justru yang membuat Roh Tuhan bekerja gitu ya, dimana orang-orang jadi fokus, nggak ngeliatin wah ada lighting yang apa lagi ya gitu ya, wah ada pembicara atau pendeta yang terkenal siapa lagi ya, enggak gitu ya, wah ada dancernya yang kayak gerakannya yang kayak apa lagi ya, enggak gitu. Jadi fokus cuma ke Tuhan aja gitu loh. Mungkin ya mereka cuma datang cuma nyanyi-nyanyi ya udah gitu. Tapi uh, saya ngelihat kalau yang dari kesaksian yang datang ke Asbury Revival, yang datang itu nggak cuma orang Kristen, jadi ada juga orang yang ateis juga. Dia bilang saya ini sebetulnya ateis gitu, tapi ada kejadian-kejadian yang berat dalam hidup saya, jadi saya kepengen datang gitu. Jadi hal-hal seperti ini saya ngelihat itu nggak pernah terjadi sebelumnya di Amerika. Selama saya pas waktu di Amerika itu orang-orang lebih sering pandangannya negatif ke orang Kristen gitu loh. Malah cenderung kayak ateis, kayak satanik gitu ya, penyembah setan. Kalau saya pertama kali kuliah itu ngelihat, wih, yang orang-orang seni kan ada yang nyentrik-nyentrik ya. Itu yang dandanannya kayak pengikut setan gitu, yang dihitem-hitemin matanya lah, alisnya, yang mukanya dibuat jadi bedak putih gitu. Padahal cowok gitu ya, yang serem-serem. Ya, saya ngelihat bahkan profesor saya, dosen saya itu di di mata kuliahnya aja dia nggak cuman ngomongin tentang seni, tapi malah ngomong tentang ya bahwa Tuhan nggak ada lah apa segala macam gitu ya. Ya itulah. Jadi pandangannya sudah pandangan yang nggak percaya pada Tuhan gitu ya. Dan kalau ke orang Kristen ya sedikit sinis jadinya. Jadi ya saya bersyukur kalau Tuhan itu bekerja pada orang-orang yang biasa, orang-orang yang sederhana, yang justru bisa membawa satu dampak, dan nggak cuma di Asbury University aja, bahkan juga menjalar ke kampus-kampus yang lain gitu ya. Dan walaupun sudah akhirnya Asbury Revival itu akhirnya dihentikan ya karena saking meluapnya orang-orang yang datang, jadi terakhir itu sampai 50.000 sampai 70.000 orang yang datang gitu ya. Jadi nggak bisa itu, kota itu terlalu penuh gitu ya. Jadi sampai dihentikan tanggal 23 Februari itu gitu ya. Dan itu hari terakhirnya, tanggal 23 itu hari doa Universitas Nasional gitu ya. Jadi pertepatan itu akhirnya dihentikan gitu. Walaupun jadi untuk umum dihentikan gitu ya. Jadi karena mahasiswa juga akhirnya kan kesulitan untuk belajar juga saking banyaknya orang gitu ya. Dan ya itulah, kalau terjadinya kebangunan rohani ya dampaknya bisa seperti itu aja. Dan saya rasa
Tuhan juga akan pakai Kairos dengan caranya yang ajaib. Kita nggak tahu bagaimana, tapi ya saya percaya dari orang-orang yang biasa, orang-orang yang sederhana di Kairos ini bisa membawa satu dampak perubahan bagi lingkungan kita gitu, bagi bangsa kita. Dan kita berdoa supaya Tuhan juga buat satu kebangkitan di anak-anak muda kita, sehingga apa yang terjadi di surga itu juga terjadi di bumi. Ya, itu aja sharing saya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Risto yang sudah membagikan sharing firman Tuhan pada malam ini. Saya sangat bergairah dan bersuka cita. Pak Risto terakhir bulan 2 tanggal 8 dan sekarang tanggal 8 bulan 3. Ya kan? Artinya kita berdoa kalau bicara tentang kebangkitan, kebangunan rohani, itu dimulai dari satu kesehatian, haus, dan lapar sama Tuhan. Dan saya berterima kasih Kairos, kumpulan kecil orang percaya. Tapi saya tahu ada orang-orang yang masih bekerja, masih ada di luar kota, masih di jalan. Gitu lihat jam dan hari Rabu, pasti segera buru-buru untuk merapatkan barisan. Buat saya ini juga adalah satu kebangkitan rohani. Ya, saya sangat berterima kasih di tengah-tengah padat jadwal, kesibukan, rutinitas Bapak Ibu. Tapi saya melihat Kairos ini luar biasa antusiasnya. Para pelayannya juga, Pak Gib juga berapi-api, ya. Para pelihatnya juga makin tajam, makin peka. Ini belum tatap muka. Kalau tatap muka mungkin bisa 2 minggu kita ibadah, ya kan? Nah, ini kita hari Jumat akan ada ibadah tatap muka yang rutin 2 minggu sekali. Saya berdoa, saya berharap yang bisa ada waktu kita bisa merapat bersama-sama, ya. Dan di tempat kita juga setiap hari jam 10 pagi kita ada pujian penyembahan. Bapak Ibu, jika ada waktu, mari bisa mampir bergabung dengan kita hari Jumat ini di tempatnya Bu Vita di BSD. Kita bisa kumpul nanti. Pak Gep, bisa oke ya Pak Gep? Pak Gep? Bisa Pak, bisa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, yang lain mungkin Kak Marta, Kak Eva, anugerah aja lah ya. Anugerah. Kasih karunia ya. Kasih karunia. Ya, puji Tuhan. Baik, makasih Pak Risto buat firman-Nya. Kita percaya hari ini kita bicara tentang kebangkitan rohani. Dan kita juga mengimani Bang David sama Kak Linca yang di Batam. Mereka juga fokus pelayanan orang-orang muda di sana. Kita doakan supaya apa yang didengar Bang David sama Kak Linca pada malam ini, di tempat dimanapun mereka melayani pun ada kebangunan rohani. Kita doakan mereka, Bang David, Kak Linca, mereka adalah orang yang haus lapar sama Tuhan, supaya Tuhan buat mereka maksimal, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Selamat main ya Bang, tetap semangat ya Bang. Baik, kita boleh memuji Tuhan sekitar 3-5 menit, baru kita nanti berdoa syafaat. Boleh ya? Kita angkat satu pujian lagi yuk. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Menyembahmu, rohmu bekerja. Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hati, ku pandang kekudusanmu saat ku
sembah. Amin. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat Urabakata sekerene mekantakan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kita ralaya kata kaya sekerene mekantakan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu buat malam ini. Firman-Mu begitu mengubah, mengingatkan, dan menginsafkan kami bagaimana jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul. Ketika mereka bertekun bersehati setiap waktu, mereka memecah-mecah roti, mereka berdoa, memuji, menyembah. Maka ada satu lawatan yang lahir terjadi di tempat itu. Kami percaya Kisah Para Rasul pasal yang kedua itu bukan lagi hanya sekedar huruf yang kami baca, tetapi itu akan menjadi roh yang menghidupkan. Kau akan terus nyatakan Tuhan pesan isi hatimu buat Kairos. Berkati Pak Risto yang telah menyampaikan isi hatimu. Kiranya terus Engkau pakai hamba-Mu Tuhan. Imannya berkata Kairos akan mengalami kebangkitan rohani. Terjadilah seutuhnya. Di tahun 2023 ada kebangunan rohani bagi Kairos. Sesuatu yang tidak mungkin Tuhan buat menjadi mungkin. Kami akan melihat kemenangan, kesembuhan, kelimpahan, berjalan dalam kemustahilan, itu terjadi di tahun 2023 ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita malam ini. Bapak Ibu mungkin ada yang mau pokok-pokok mau kita doakan, boleh buka mikrofonnya, biar saya mencatat. Ada yang mau didoakan? Semuanya mengalami kebangunan rohani. Luar biasa. Haleluya. Apa suara saya nggak ada? Nggak kedengaran kah? Iya Pak, mau minta doa untuk Vina. Ini aja, udah. Udah. Ya Bu. Untuk Vina Pak, dia masih menjalani fisioterapi lehernya. Sembuh kata pemulihan terjadi. Terus sama untuk dia yang mau pindah kota, biar Tuhan melancarkan semuanya. Pindah kota kemana ya Bu? Di Jerman juga Pak, dekat universitas yang baru yang untuk lanjut S2-nya itu. Melanjutkan S2 ya? Iya. Oke. Dan pekerjaannya, magangnya di kantor, Tuhan lancarkan semuanya. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Baik, ada lagi? Saya Pak. Ya, Pak. Tadi saya ngomong tentang kebangunan rohani. Saya minta didoakan kebangunan gudang, Pak. Gudangnya supaya kebangun. Ya itu Pak. Jadi doa. Judulnya kebangunan gudang. Iya.
Baik, Pak. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, semua sudah mendapat kemenangan. Saya percaya Tuhan jauh lebih banyak mengerjakan apa yang kita minta dan doakan. Kita akan angkat doa-doa syafaat ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, ku angkat setiap doa-doa yang dinaikkan, yang dimohonkan, diminta kepada anak-anak Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Karena firman-Mu yang berkata dalam Yeremia 32-33, mintalah, maka engkau akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Itu juga yang Yesus katakan kepada setiap orang-orang yang mencari Dia. Kami mengangkat doa-doa syafaat ini di hadapan Tuhan. Bapa, kami percaya saat Abraham juga bersyafaat, seandainya ada 2 orang saja, saya percaya Sodom dan Gomora tidak dihancurkan. Tuhan, bagaimana Abraham bersyafaat dengan Tuhan. Hari ini juga kami mau